Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, kita masuk ke pembelajaran kedua mapel SKI. Materi yang akan kita pelajari adalah biografi dan juga peran beliau dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Oke, terlebih dahulu sebelum belajar, kita lafalkan surat Al-Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Oke, untuk yang pertama kita akan masuk ke biografi Sunan Ampel. Untuk yang memiliki buku paket ada di halaman 17. Sedangkan bagi kalian yang ingin belajar menggunakan modul, bisa kalian buka di halaman 16. Di halaman 18 kita akan melihat ilustrasi gambar Sunan Ampel. Oke, kita langsung masuk ke biografi. Sunan Ampel nama aslinya adalah Sayyid Alim Rahmatullah, yang kemudian nama panggilannya adalah Raden Rahmat. Ini nama panjangnya Sayyid Ali Rahmatullah, tapi biasa dipanggilnya adalah Raden Rahmat. Ayahnya namanya adalah Syekh Ibrahim As-Samarqandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya adalah seorang putri raja bernama Candrawulan dari kerajaan Campa, Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai Rasul melalui jalur Husain bin Ali. Jadi Sunan Ampel ini juga dari keturunan Rasulullah. Nah, Raden Rahmat atau Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudaranya, yaitu Ali Murtado dan Raden Hurereh yang sebelumnya tinggal di Campa. Kedatangan Raden Rahmat ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi atas undangan dari raja dari kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Sri Kertawijaya. Tujuannya untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Setelah beberapa lama, Raden Rahmat kemudian menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembu Suro. Dari pernikahannya lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Begitu juga hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya. Pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi Bupati penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang baginya melakukan penyebaran Islam secara luas dan merintis pembangunan kota Surabaya. Jadi Sunan Ampel dalam berdakwah memanfaatkan posisinya sebagai penguasa daerah yang juga mendapatkan dukungan dari raja, sehingga kemudian dakwah beliau sukses. Sampai kemudian dalam perjalanannya Sunan Ampel juga membangun masjid dan pesantren dan menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalik yang disebar ke daerah lain. Jadi Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren yang kemudian santri-santrinya disebarkan ke berbagai daerah untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, kota Surabaya. Jadi ayah dari Sunan Ampel itu asalnya dari Samarkand, salah satu daerah di Uzbekistan. Yang kemudian ibunya adalah seorang putri raja bernama Candrawulan yang berasal dari kerajaan Campa, daerah Kamboja. Jadi daerah Kamboja itu di sini. Nah, baru kemudian ke Surabaya. Selanjutnya, peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia ada 3. Yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Jadi Sunan Ampel membentuk jaringan kekerabatan ini dengan menikahkan para penyebar Islam atau mubalik. Mubalik itu dengan penguasa daerah. Contohnya seperti ini disebutkan.
Di halaman 21, pertama, Raden Rahmat atau Sunan Ampel menikahkan Raden Husein dengan Putri Arya Baribin, Adipati Madura. Nah, yang kedua, menikahkan Syekh Waliul Islam dengan Putri Retno Sambodi, anak penguasa Pasuruan. Jadi para penyebar agama Islam ini ada Raden Husein, Syekh Waliul Islam, Syekh Maulana Gharib, dan Putri Sunan Ampel sendiri itu mereka dinikahkan dengan para penguasa dengan tujuan agar para mubalik menyebarkan Islam di daerah kekuasaan penguasa tersebut. Nah, dengan ini maka kemudian agama Islam dapat meluas di berbagai daerah melalui peran para mubalik tersebut. Yang kedua, Sunan Ampel melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Di sini dicontohkan, dulu ada tradisi kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, ke-7, ke-40, dan ke-100 serta yang ke-1000. Sunan Ampel dalam prakteknya ketika masyarakat berkumpul dan mendatangi keluarga yang ditinggal, diisilah dengan acara-acara keislaman, yaitu diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Nah, peran yang terakhir adalah membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran agama Islam. Masjid yang dibangun oleh Sunan Ampel yang disebut Masjid Sunan Ampel di daerah Surabaya, gambarnya seperti ini ya. Ini Masjid Ampel. Bisa cek di Google juga. Adapun ajaran-ajaran beliau yang banyak dikenal orang adalah falsafah molimo atau tidak melakukan 5 hal. Yang pertama, moh main atau tidak berjudi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling atau tidak mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak menghisap candu, narkoba. Dan yang kelima adalah moh madon atau tidak berzina. Itu adalah falsafah Sunan Ampel yang disebut moh limo. Oke, selanjutnya sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Ada 4 di sini. Yang pertama, Sunan Ampel berdakwah dengan santun. Santun ini artinya tidak menghina dan juga tidak mencaci maki pendapat dan agama orang lain. Selanjutnya, yang kedua, beliau memiliki sikap toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Yang ketiga, Sunan Ampel juga merupakan sosok pemimpin yang merangkul semua pihak tanpa memandang kasta dan jabatan. Jadi meskipun beliau itu seorang bupati, kenal dekat dengan raja, namun beliau juga bergaul dengan siapa saja dari semua kalangan. Jadi ya dengan petani ya oke, dengan pedagang juga mau berkumpul, mau bersosialisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor 4, Sunan Ampel juga merupakan seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan. Jadi ketika Sunan Ampel itu mengajar di pesantren, beliau menyampaikan ilmunya kepada para santrinya dengan penuh keikhlasan sehingga lahirlah generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Jadi prinsipnya Sunan Ampel ketika berdakwah itu sesuai ajaran Al-Quran, yaitu di surat An-Nahl ayat 125 disebutkan bahwa seharusnya dakwah itu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Hikmah itu maksudnya adalah perkataan yang tegas dan benar, dan juga dengan mau'izah hasanah, dengan pelajaran yang baik. Nah, ketika berbeda pendapat maka harus dengan diskusi dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Seperti itu, tidak boleh dengan cara kekerasan, tidak boleh dengan menghujat, dan harus menggunakan cara yang baik dengan menggunakan kalimat yang baik. Itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa Sunan Ampel itu nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah, namun biasa dipanggil atau dikenal dengan nama Raden Rahmat. Kemudian disebut juga dengan Sunan Ampel. Ayahnya berasal dari Samarkand, ibunya putri kerajaan Campa, Kamboja, yang kemudian dalam perjalanan dakwahnya Sunan Ampel
pergi ke daerah Ampel, Surabaya atas undangan dari Raja Majapahit yang bernama Prabu Sri Kertawijaya. Nah, setelah beberapa lama beliau kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nyi Ageng Manila, putri dari Tumenggung Arya Teja. Nah, karena hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya, maka kemudian Sunan Ampel dijadikan bupati penguasa Surabaya. Nah, dengan posisinya tersebut, maka kemudian Sunan Ampel dapat mendapatkan dukungan yang besar dari penguasa-penguasa daerah di Surabaya, sehingga dalam menyebarkan Islam lebih mudah. Sedangkan dalam menyebarkan Islam di Indonesia, Sunan Ampel yang pertama dengan membentuk jaringan kekerabatan, yaitu dengan menikahkan para mubalik dengan anak penguasa daerah, juga dengan melakukan perubahan tradisi, dan yang ketiga dengan membangun masjid dan pesantren. Adapun ajaran Sunan Ampel yang terkenal disebut dengan moh limo, yang isinya moh main atau tidak judi, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan, moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak menghisap candu, dan yang kelima moh madon atau tidak berzina. Adapun sikap positif dari Sunan Ampel yang bisa kita tiru, bisa kita teladani, yaitu berdakwah dengan santun, memiliki sikap toleran, menjadi sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan, dan menjadi guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan. Demikian pelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jika terdapat hal-hal yang kurang jelas bisa menghubungi Pak Arif. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.